Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Syafira dengan NIM 642314766, mahasiswi program studi manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi penelitian dengan judul Pengaruh Pay Equity dan Komunikasi Internal Terhadap Persepsi Keadilan Organisasional Perusahaan XYZ. Penelitian ini disusun sebagai tugas mata kuliah riset sumber daya manusia. Sebelum membahas lebih lanjut, maka saya akan menjelaskan latar belakang mini skripsi saya, yaitu persepsi keadilan organisasional, yaitu merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Keadilan tidak hanya dinilai dari besarannya kompensasi, tetapi juga dari kesetaraan, transparansi, dan konsistensi sistem pengupahan serta kualitas komunikasi internal. Ketidakseimbangan pay equity dan komunikasi internal yang kurang terbuka berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, menurunkan kepercayaan karyawan, dan meningkatkan persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, pay equity dan komunikasi internal dipandang sebagai variabel strategis yang saling melengkapi dalam membentuk persepsi keadilan organisasional. Sehingga penelitian ini penting sebagai dasar empiris pengembangan kebijakan manajemen sumber daya manusia yang adil dan efektif di perusahaan XYZ. Selanjutnya ada variabel penelitian, di mana penelitian ini menggunakan 3 variabel utama, yaitu variabel independen pertama adalah pay equity sebagai X1, variabel independen kedua adalah komunikasi internal sebagai X2, dan variabel dependen adalah persepsi keadilan organisasional sebagai Y. Selanjutnya ada metode pengambilan data, di mana penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner tertutup. Kuesioner disusun berdasarkan variabel penelitian, yaitu pay equity sebagai X1, komunikasi internal sebagai X2, dan persepsi keadilan organisasional sebagai Y. Dengan masing-masing variabel terdiri dari 5 pertanyaan. Instrumen disebarkan kepada 50 karyawan di perusahaan XYZ yang telah bekerja minimal selama 6 bulan. Jawaban responden diukur menggunakan skala Likert 1-5, kemudian seluruh data ditabulasi terlebih dahulu, dan sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Selanjutnya, peneliti menjelaskan dan menunjukkan secara langsung proses pengelolaan awal data, termasuk tahapan rename data pada aplikasi SPSS, sebagai persiapan analisis statistik. Kemudian, analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu pertama, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heterokedastisitas, dan multikolinearitas. Ketiga, uji hipotesis melalui uji T secara parsial dan uji F secara simultan. Nah, yang keempat, ada uji koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen. Berikut tabulasi data kuesioner yang telah saya buat. Pay equity sebagai X1, komunikasi internal sebagai X2, dan persepsi keadilan organisasional sebagai Y. Saya akan melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan kemudian ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F, serta uji koefisien determinasi.
Kemudian selanjutnya hasil uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang mengarahkan variabel yang diukur tersebut memang benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti itu sendiri. Cara menentukan uji validitas adalah R hitung lebih besar R tabel bisa dinyatakan valid. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner benar-benar mengukur variabel yang diteliti. Pada contohnya ada di samping pada tabel tersebut. Kriteria itu pengujian yang digunakan adalah nilai R hitung harus lebih besar dari nilai R tabel. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada setiap variabel dinyatakan valid. Nah, berdasarkan pada tabel di samping, hasil uji validitas instrumen menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel phi equity X1, komunikasi internal sebagai X2, serta persepsi keadilan organisasional sebagai Y, dinyatakan valid karena nilai R hitung masing-masing indikator lebih besar dari R tabel sebesar 0,278. Pada variabel pay equity atau X1, item X11 dikurang X15 memiliki nilai R hitung berkisar antara 0,764 sampai dengan 0,877, yang berarti seluruh pernyataan layak digunakan sebagai alat ukur. Hal serupa tampak pada variabel komunikasi internal sebagai X2, di mana nilai R hitung item X2.1 dikurang X2.5 berada pada rentang 0,756 hingga 0,884, yang juga menunjukkan kevalidan instrumen. Sementara itu, variabel persepsi keadilan organisasional Y sebagai Y memiliki nilai R hitung tertinggi mencapai 0,885 pada indikator Y.3 dengan keseluruhan item Y.1 kurang Y.5 berada di atas batas minimum R tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan instrumen penelitian dinyatakan valid sehingga dapat digunakan dalam tahap analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yang dimana dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah menggunakan Cronbach-Alpha. Cara menentukan uji reliabilitas adalah instrumen penelitian dinyatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,60. Jika nilainya lebih kurang 0,60, maka instrumen dianggap tidak reliable. Berdasarkan tabel di samping, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai Cronbach-Alpha di atas 0,60, sehingga dapat dinyatakan reliable. Nah, variabel phi equity sebagai X1 memiliki nilai sebesar 0,907, yang menunjukkan tingkat konsistensi instrumen sangat kuat. Variabel komunikasi internal X2 memperoleh nilai Cronbach-Alpha sebesar 0,882, yang berada pada kategori reliabilitas tinggi. Demikian pula variabel persepsi keadilan organisasional sebagai Y dengan nilai 0,873, yang juga menunjukkan tingkat keandalan yang baik. Dengan demikian, ketiga variabel ini dapat digunakan secara konsisten dalam penelitian karena instrumen telah memenuhi kriteria reliabilitas. Selanjutnya, pada gambar di samping, ditampilkan hasil uji asumsi klasik, khususnya uji normalitas data. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi normal sehingga model layak digunakan untuk analisis lanjutan. Berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov Smirnov pada tabel di samping, diperoleh nilai SPSIC nilai sebesar 2 tail sebesar 0,081, yang lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.
Selain itu, nilai tes statistik sebesar 0,118 dengan mean residual sebesar 0,0000 dan standar deviation sebesar 2,15022,969 semakin menguatkan bahwa penyebaran data tidak mengalami penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal. Hal ini juga didukung oleh grafik normal Violet di mana titik-titik data terlihat mengikuti dan mendekati garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis regresi. Nah, pada grafik normal Wavelet of Regression Standardized Residual dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Nah, pola ini menunjukkan bahwa nilai kumulatif observasi memiliki kesesuaian dengan nilai kumulatif yang diharapkan berdasarkan distribusi normal. Tidak terlihat adanya penyimpangan yang signifikan atau pola tertentu yang menjauh dari garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas ini, maka data penelitian dinyatakan layak dan model regresi dapat digunakan untuk menganalisis lanjutan. Nah, selanjutnya ada hasil uji heterokedastisitas berdasarkan gambar scatterplot antara regression standardized predictive value dan regression standardized residual. Terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa membentuk pola tertentu. Penyebaran titik tidak mengerucut maupun melebar pada bagian tertentu. Nah, sehingga menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan atau tidak terjadinya heterokedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas pada model regresi telah terpenuhi, sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, berdasarkan pada gambar di samping, hasil uji multikolinaritas diperoleh nilai tolerans untuk variabel pi equity dan komunikasi internal masing-masing sebesar 0,994 dan nilai VIP sebesar 1,007. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tolerans berada jauh di atas batas minimal 0,10 dan nilai VIP berada jauh di bawah batas maksimal 10. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadinya multikolinaritas antar variabel independen dalam model regresi. Artinya, kedua variabel bebas tidak saling memengaruhi secara kuat dalam hal korelasi linear, sehingga model regresi dapat digunakan lebih lanjut tanpa adanya masalah multikolinaritas. Selanjutnya ada uji hipotesis di mana salah satunya adalah uji T berdasarkan tabel confidence di atas atau di samping diketahui bahwa nilai T hitung untuk variabel pi equity sebesar 6,282 dan untuk variabel komunikasi internal sebesar 7,551. Dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden, penentuan T tabel menggunakan taraf signifikan 5% sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan df sama dengan n dikurang k sama dengan 50 dikurang 2 sama dengan 48 sehingga diperoleh nilai T tabel sebesar 2,010. Sedangkan uji F berdasarkan tabel ANAVAR diperoleh nilai F hitung sebesar 52,407. Untuk menentukan nilai F tabel digunakan taraf signifikan 5% dengan DF 1 sama dengan K dikurang 1 yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2 dan DF 2 sama dengan N dikurang K yaitu 50 kurang 2 sama dengan 48. Berdasarkan tabel F diperoleh nilai F tabel sebesar 3,19. Hasil pengujian menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, 52,407
lebih besar dari 3,19 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. 0,000 dikurang dari 0,05. Dengan demikian, variabel pay equity sebagai X1 dan komunikasi internal sebagai X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan organisasional sebagai Y. Artinya, kedua variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Nah, selanjutnya ada uji koefisien determinasi simultan, di mana berdasarkan hasil perhitungan pada tabel model summary diperoleh nilai R square sebesar 0,090. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel pay equity sebagai X1 dan komunikasi internal sebagai X2 secara simultan mampu menjelaskan variasi pada variabel persepsi keadilan organisasional sebagai Y sebesar 69,0%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen berada pada kategori kuat dan model regresi memiliki kemampuan prediksi yang baik. Sementara itu, sisanya sebesar 31,0% merupakan bagian yang dipengaruhi oleh variabel lain. Di luar penelitian ini, hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat faktor eksternal lain yang dapat memberi pengaruh terhadap persepsi keadilan organisasional, seperti beban organisasional, kerja, budaya organisasi, transparansi, kebijakan, kepemimpinan, maupun lingkungan kerja. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan penambahan variabel lain agar mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi keadilan dalam organisasi. Baik, sekian terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.